Hai guys, gue Natasha Lesari dan selamat datang di Setir Kanan. Di video kali ini gue akan memberitahukan 10 tips yang mudah dan murah banget untuk kalian lakukan sendiri supaya gimana caranya mobil kalian anti dimalingin. Intinya di video ini gue mau kasih tahu gimana cara mobil kalian itu anti dimalingin. Apa aja 10 tipsnya, ikutin videonya sampai habis. Tips pertama yang sebenarnya gampang banget kalian lakukan, sebelum kalian matiin mesin mobil kalian, make sure kalian ngebuka kaca kalian sedikit sekitar 1 cm. Jangan gede-gede, nanti malah bisa muat tangan. Gunanya buat apa ngebuka kaca sebesar 1 cm itu? Supaya ada sirkulasi udara. Kalau misalkan kaca mobil kalian itu nggak dibuka, nanti kan bakal kedap banget tuh. Pas kedap itu akan gampang banget dihancurkan pakai busi. Biasanya sih katanya maling-maling pakai busi. Nah, kalau misalnya kacanya dibuka seperti itu, susah pecah kacanya. Dan ini akan mempersulit untuk orang-orang yang berniat jahat untuk mencuri apapun di dalam mobil kalian. Tips yang kedua yang juga mudah banget buat kalian lakukan sebenarnya adalah tutup barang berharga kalian pakai kain hitam atau pakai selimut hitam ataupun baju bekas kalian yang berwarna hitam. Tujuan buat apa? Kadang memang gak selalu kita bisa bawa barang berharga kita keluar dari mobil. Misalnya terlalu repot atau memang kondisinya sedang tidak memungkinkan. Dan kalau memang terpaksa barang berharga harus ada di dalam mobil, saran gue adalah taruh barang-barangnya di bawah jok kalian, kemudian tutup dengan kain hitam sehingga kalau misalnya dilihat dari luar itu kelihatannya kayak gak ada apa-apa. Tips yang ketiga ini gampang banget dan mungkin rata-rata dari kalian udah melakukannya, yaitu adalah lipat spion. Terutama buat yang mobilnya menggunakan lipat spion elektrik, ini wajib banget spionnya ditutup saat mobil sedang keadaan mati. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau misalnya ada orang berniat jahat untuk mengambil spion kalian itu bakal lebih sulit dipatahin. Nah, seperti kalian tahu sendiri, kalau elektrik itu misalnya ditarik paksa atau segala macam akan lebih susah dibandingkan spion yang dilipat secara manual. Nah, jadi lipat spion ini bukan cuma supaya spion kalian itu nggak ketabrak sama orang lain, tapi juga bisa mencegah kalian dari kemalingan spion. Tips yang keempat ini sebenarnya butuh biaya sedikit, tapi ini akan sangat berguna buat kalian. Kalau misalnya kalian punya waktu dan punya biaya untuk melakukan grafir di spion kalian dengan menuliskan nomor plat mobil kalian, itu akan sangat baik sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya maling nih udah niat jahat untuk ngambil spion kalian dan dia ngeliat ada grafir di spion kalian, dia akan lebih males karena harga jualnya bakal lebih rendah. Dan untuk ngebersihin grafirnya juga nggak semudah itu. Nah, meskipun mungkin ada beberapa orang yang nganggep taruh grafir spion alay, tapi sebenarnya ini akan sangat menyelamatkan kalian dari kehilangan spion. Tips yang kelima ini sebenarnya sudah ada di setiap mobil kalian, yaitu adalah pasang alarm di mobil. Nah, kalau misalnya mobil kalian gak ada alarm, pastikan ada alarm. Karena alarm ini penting banget ketika seenggaknya bisa memberitahukan kalian ketika kalian masih berada di jarak yang dekat kalau ada orang yang mencoba untuk ngedobrak ataupun untuk membobol mobil kalian. Kalau misalnya kalian belum sempat untuk memasang alarm dalam mobil, kalian bisa juga pakai kunci ganda. Meskipun zaman sekarang kayaknya udah nggak terlalu zaman ya pakai kunci ganda. Cuma kalau misalnya memang belum ada alarm, pastikan ada kunci ganda supaya mobil kalian seenggaknya nggak bisa dibawa kabur. Tips yang keenam ini, kalian kalau bisa pasang kaca film yang lebih gelap atau tidak terang. Lebih gelap itu bukan berarti gelap banget ya. Nah, kalau kalian misalkan penasaran sebenarnya gimana sih tips milih kaca film, kalian bisa nonton video dari Setir Kanan yang kalian bisa akses di sini atau di sini. Nah, tapi terlepas dari jenis kaca film yang kalian gunakan, sebenarnya kaca film yang lebih gelap ini berfungsi supaya maling ataupun siapapun lah gitu susah untuk melihat ada barang-barang apa di dalam mobil kalian. Dengan seperti itu, niat untuk membobol ataupun merusak mobil kalian itu jadi lebih sedikit dan mungkin lebih tertarik ke mobil-mobil yang kaca filmnya terang.
yang ketujuh adalah pasang GPS tracker dalam mobil kalian. Jadi bukan cuma pasang di iPhone doang, kalau misalnya iPhone hilang kalian bisa cari, mobil kalian juga bisa dipasang GPS tracker. Jadi kalau sampai amit-amit hilang, kalian masih bisa nge-track mobil kalian ada di mana. Dan dengan itu kalian akan lebih mudah untuknya either ngejar ataupun melaporkan ke kepolisian kalau misalkan mobil kalian hilang. Tips yang ke-8 ini juga mudah dan murah banget sebenarnya. Kalian kalau misalkan punya mobil, parkirlah di tempat yang aman. Atau at least kalau misalnya kalian gak bener-bener punya tempat parkir sendiri di rumah, pastikan pilih tempat parkir. Gue bisa kasih tahu beberapa tips yang menurut gue adalah tempat parkir yang aman. Misalnya, kalau misalkan kalian harus parkir di luar dari rumah kalian, kalau bisa memang di indoor dan tidak di outdoor. Dan kalaupun outdoor, pilihlah ada pagarnya atau mungkin ada penjaganya. Kalau misalnya nggak ada pagarnya, nggak ada penjaganya, dan nggak ada siapapun di sana, itu agak sedikit berbahaya. Kalau misalkan kalian punya budget dan kalian misalnya punya mobil banyak gitu misalnya di garasi, atau misalnya perumahan kalian tuh tipenya yang cluster yang nggak ada pagernya, make sure kalian pasang CCTV untuk melihat siapa aja yang mondar-mandir di area mobil kalian. Selain daripada itu, bukan cuma soal keamanan, jangan pernah parkir di bawah pohon ataupun di bawah billboard. Sebenarnya kedua hal ini bukan soal aman dari maling aja, tapi ini adalah keamanan diri kalian sendiri. Karena kalau misalkan amit-amit billboardnya jatuh atau pohonnya lagi runtuh, mobil kalian bisa kena. Tips yang ke-9 ini meskipun sebenarnya nggak murah, tapi ini akan worth it banget buat kalian. Please asuransikan kendaraan kalian ketika kalian beli mobil, ataupun sekarang kalian udah beli mobil tapi belum ada asuransi, asuransikanlah mobil kalian. Bisa yang full risk atau total loss only. Kalau yang total loss only itu cuma di cover saat mobil kalian totally hilang atau kerusakan 70%. Kalau all risk itu ya pokoknya semua resiko. Kenapa penting banget sih punya asuransi kendaraan? Karena selain kalau misalkan kalian sampai kecelakaan akan ditanggung oleh asuransi itu, kalaupun mobil kalian hilang itu juga akan diganti meskipun ada persyaratan tertentu. Nah, tapi seenggaknya ini bisa menciptakan rasa aman buat kalian. Kalian bisa pilih asuransi manapun yang harganya cocok buat kalian, cuma asuransikan kendaraan kalian dan kalian gak akan merasa rugi. Tips yang ke-10 adalah jangan pernah tinggalin tiket parkir ataupun STNK kalian di dalam mobil. Nah, tadi kan gue sempat ungkit-ungkit tuh soal asuransi. Kalau misalnya sampai amit-amit mobil kalian hilang atau ada bener-bener hilang gitu ya. Kalau misalnya STNK-nya dibawa juga di dalam mobil itu, kalian akan sulit banget atau mungkin gak bisa sama sekali untuk ngeklaim asuransi kalian itu. Dan kalau soal tiket parkir, misalnya kalian masukin tiket parkir situ, kan akan dengan mudahnya si maling ini keluarin mobil kalian dengan nyamannya. Nah, makanya make sure dua hal ini selalu kalian bawa kemana-mana. Gue tahu sih pasti repot karena tadi takutnya ditaruh di tas, ntar pas mau pergi lupa ditaruh balik. Cuma pastikan kedua dokumen penting ini selalu kalian bawa kemana-mana dan tidak ditaruh di dalam mobil. Segitu aja video kali ini, semoga membantu. Dan kalau kalian punya tips-tips lain, karena kalian pernah misalnya kemalingan dan kalian punya tips tersendiri, kalian share dong di kolom komentar supaya subscriber yang lain dan viewers yang lain itu juga bisa tahu tips itu dan bisa saling membantu. Thank you guys for watching. I'll see you guys on our next video. Goodbye.